Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam OI. Saya Henry Jal, Sekretaris Departemen Litbang, Badan Pengurus Pusat Ormas OI, akan memaparkan materi diklat tingkat 3, diantaranya pengolahan database anggota Ormas OI. Alur tata cara pendaftaran anggota OI. Ada 2 alur pendaftaran untuk menjadi anggota Ormas OI. Yang pertama, bergabung dengan kelompok yang sudah terdaftar dan ber-KTA. Dilanjutkan, 1. Verifikasi data. 2. Data dan dokumen diserahkan ke badan pengurus kelompok. Cara yang kedua, membentuk kelompok baru minimal 15 orang, dilanjutkan verifikasi data, data dan dokumen diserahkan ke badan pengurus kota. Selanjutnya, 1. Membayar iuran sebesar Rp48.000. 2. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau kartu pelajar. 3. Mengisi dan menyerahkan formulir P1. 4. Menyerahkan pas foto berupa soft file. Selanjutnya, 1. Akan mengikuti diklat tingkat 1 yang diselenggarakan oleh BPK. Yang kedua, akan menerima sertifikat diklat. Dilanjutkan mendapatkan KTA Nasional Ormas OI. Mekanisme pendistribusian iuran KTA. Apabila di suatu daerah atau wilayah belum terdapat BPK OI dan BPW OI, maka proporsi bagian hak masing-masing adalah A. Hak bagian kelompok OI adalah sebesar 70%. B. Hak bagian BPP OI adalah sebesar 30%. Apabila di suatu daerah belum terdapat BPK OI, maka proporsi bagian hak masing-masing adalah A. Hak bagian kelompok OI adalah sebesar 60%, hak bagian BPW OI adalah sebesar 20%, hak bagian BPP OI adalah sebesar 20%. Apabila di suatu wilayah belum terdapat BPW OI, maka proporsi bagian hak masing-masing adalah A. Hak bagian kelompok OI adalah sebesar 40%, hak bagian BPK OI adalah sebesar 40%, hak bagian BPW OI adalah sebesar 20%. Apabila suatu wilayah belum terdapat BPW OI, maka proporsi bagian hak masing-masing adalah hak bagian kelompok OI adalah sebesar 40%, hak bagian BPK OI adalah sebesar 40%, hak bagian BPP OI adalah sebesar 20%. Untuk kelompok OI di luar negeri, proporsi bagian hak masing-masing adalah hak bagian kelompok OI adalah sebesar 70%, hak bagian BPP OI adalah sebesar 30%. Mekanisme laporan, perkembangan, dan penilaian Ormas OI. Laporan perkembangan keanggotaan OI. Badan pengurus kelompok setiap 3 bulan BPK OI melaporkan perkembangan keanggotaan OI di kelompoknya kepada BPK OI. Badan pengurus kota setiap 6 bulan BPK OI melaporkan perkembangan keanggotaan OI di daerahnya kepada BPW OI. Badan pengurus wilayah setiap 6 bulan BPW OI melaporkan perkembangan keanggotaan OI di wilayahnya kepada BPP OI. Badan pengurus pusat evaluasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan program strategis organisasi. Buku daftar keanggotaan dan perkembangan OI. Semua tingkat kepengurusan OI berkewajiban memelihara buku keanggotaan dan perkembangan OI. Sebagai dasar evaluasi dan pedoman pengembangan organisasi atau litbang.
sebagai dorongan dan rangsangan untuk meningkatkan semangat kegiatan, kemampuan, dan prestasi kerja setiap badan pengurus OI. Sasaran dan objek penilaian. Pelaksanaan kegiatan program kerja organisasi OI secara berkesinambungan, perkembangan anggota OI dan memberdayakan potensi sumber daya anggota OI, tanda penghargaan yang diberikan sebagai bentuk keberhasilan dan prestasi, untuk meningkatkan kegiatan dan prestasi kerja dalam rangka usaha mencapai tujuan Ormas OI. Pengelolaan keuangan organisasi Ormas OI. Iuran anggota OI. 1. Setiap anggota OI membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp1.000 kepada organisasi OI. 2. Pembayaran uang iuran wajib oleh anggota OI dilakukan melalui bendahara kelompok OI atau pengurus kelompok OI yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan kelompok OI. 3. Kelompok-kelompok OI wajib membayar kontribusi bagian secara berjenjang dan pendapatan kolektif iuran wajib anggota OI kepada BPK OI, BPW OI, dan BPP OI dengan ketentuan jumlah dan proporsi bagian masing-masing, diatur dengan keputusan Ketua Umum OI. 4. Pembayaran iuran wajib dan oleh anggota OI dapat dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali atau untuk beberapa bulan sekaligus yang dibayarkan di awal. 5. Bendahara kelompok OI atau pengurus kelompok OI yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelompok, selanjutnya menerbitkan tanda terima pembayaran iuran atau kwitansi. Siklus laporan keuangan Ormas OI atau flowchart. Input. 1. Penerimaan dan pengeluaran sekretariatan organisasi. 2. Iuran wajib anggota Ormas OI. 3. Sumbangan dari perorangan maupun kelompok yang sifatnya tidak mengikat. 4. Bantuan pemerintah yang sifatnya tidak mengikat. 5. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal yang diperoleh dari usaha-usaha organisasi atau badan usaha. Proses buku kas harian. Output laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan Ormas OI. Pendidikan dan pelatihan atau Diklat OI merupakan program kerja yang wajib dilakukan pada semua tingkatan badan pengurus OI sebagai upaya peningkatan kompetensi sebagai anggota OI. Diklat kepemimpinan dan wawasan kebangsaan merupakan pembekalan yang wajib diikuti oleh pimpinan organisasi OI tingkat BPP OI, meliputi ketua, sekjen, dan seluruh pengurus departemen. BPW OI meliputi ketua dan sekjen. BPK OI meliputi ketua dan badan otonom meliputi ketua. Diklat diselenggarakan oleh BPP OI. Diklat pemberdayaan anggota yang diselenggarakan melalui aktivitas pembinaan seni, olahraga, pendidikan, akhlak dan niaga, atau diklat sopan. Lingkup materi diklatnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota di masing-masing kelompok OI dan diselenggarakan oleh BPW dan BPK OI. Diklat orientasi atau pengenalan organisasi wajib diikuti setiap anggota dan penyelenggaranya dilakukan secara desentralisasi di masing-masing BPK OI. Kurikulum Diklat Ormas OI. Pendidikan dan pelatihan atau diklat wajib diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 periode kepengurusan Ormas OI. Badan-badan otonom dan lembaga-lembaga non-departemen dalam lingkungan BPP OI dapat menyelenggarakan diklat sesuai dengan kebutuhan organisasinya.
Diklat 1 diikuti oleh seluruh anggota Ormas OI. Diklat 2 diikuti BPW dan BPK Ormas OI. Diklat 3 diikuti oleh BPW Ormas OI. Diklat 4 diikuti oleh BPP, BPW, dan BPK. Proses pelaksanaan diklat Ormas OI. 1. BPP OI menyusun materi dan kurikulum diklat Ormas OI. 2. BPP menyelenggarakan diklat di setiap badan pengurus wilayah Ormas OI. 3. BPP OI menerbitkan dan memberikan sertifikat diklat kepada peserta diklat. BPW OI menyelenggarakan diklat di tingkat badan pengurus kota Ormas OI. BPW OI menerbitkan dan memberikan sertifikat diklat kepada peserta diklat. BPK OI menyelenggarakan diklat di tingkat badan pengurus kelompok Ormas OI. BPK OI menerbitkan dan memberikan sertifikat diklat kepada peserta diklat. Fasilitator disediakan penyelenggara diklat. Biaya penyelenggaraan diklat menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah penyelenggara. Surat menyurat, atribut, dan kelengkapan Ormas OI. Sekretariat. Sekretariat berada di bawah kendali Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum. Sekretariat Ormas OI bertugas 1. Melakukan koordinasi melalui penyampaian kebijaksanaan Ormas yang akan diteruskan ke semua jenjang. 2. Membantu kelancaran kegiatan Ormas dalam menyampaikan dan mendistribusikan keputusan dan kebijaksanaan Ormas dengan cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai saluran informasi. 3. Memperlancar arus surat, baik surat masuk maupun surat keluar, baik intern maupun ekstern. Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam menyampaikan informasi melalui saluran yang dilakukan dengan menggunakan kelengkapan surat menyurat. Petugas sekretariat dalam melaksanakan tugasnya wajib menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur surat menyurat Ormas OI atau disingkat PESO OI. PESO OI merupakan mekanisme korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas OI dari tingkat pusat sampai dengan kelompok, baik untuk keperluan intern maupun ekstern. Penyelenggaraan PESO OI ini meliputi perangkat lunak yang meliputi fungsi-fungsi sekretariat, korespondensi, dan peraturan tentang klasifikasi surat, surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel, dan wewenang penandatanganan surat, serta didukung dengan kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel, dan amplop. PSOI sebagai pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan Ormas OI agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman, serta untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondensi secara format. Kelengkapan surat menyurat. Kop surat adalah lembar kertas surat resmi Ormas OI yang berwarna putih yang di atasnya terdapat gambar, lambang, dan tulisan tingkat kepengurusan Ormas OI. Stempel kepengurusan adalah cap berbentuk lingkaran yang bertulisan tingkatan kepengurusan Ormas OI dan berwarna biru langit. Amplop adalah surat resmi yang di atasnya terdapat gambar dan tingkat kepengurusan Ormas OI. Untuk korespondensi ekstern pada amplop tertera juga alamat sekretariat Ormas OI. Bentuk, ukuran, dan contoh kelengkapan surat menyurat atau kop surat dan stempel adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan organisasi ini.
Tata cara penomoran surat. Setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan jenisnya secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya. Dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut. 1. Keterangan jenis surat. Contoh, UM, pengumuman, SE, surat edaran, Sprint, surat perintah, Juklak, petunjuk pelaksanaan, Juknis, petunjuk teknis, Jukkops, petunjuk operasional, SM, surat mandat, Ket, keterangan, UND, undangan, Instruksi. 2. Nomor urut dari nomor 1 dan seterusnya. 3. Tingkat kepengurusan BPP, BPW, BPK, BPK. 4. Nama Ormas OI. 5. Bulan dengan angka Romawi dari 1 sampai 12. 6. Tahun. Contoh, surat edaran nomor SE 01-BPP _Ormas strip OI _9-2018 adalah surat edaran nomor 1 yang dikeluarkan BPP Ormas OI dan dibuat pada bulan September tahun 2018. Atribut Ormas OI. Atribut Ormas OI merupakan suatu perangkat keras yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas OI dalam peranannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Lambang. Warna lambang OI terdiri dari warna merah, putih, dan hitam. Untuk membedakan antara badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, dan badan pengurus kota, maupun pengurus kelompok, maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama wilayah, kota, atau nama kelompoknya. Penggunaan lambang OI untuk keperluan di luar kepentingan organisasi wajib mendapatkan izin dari Badan Pengurus Pusat OI sebagai pemegang hak paten lambang OI. Lambang OI hanya dapat digunakan pada tempat dan cara yang terhormat. Untuk keperluan artistik seperti dalam pembuatan merchandise dan promo lainnya, lambang OI harus tetap berada atau diasumsikan berada pada background putih, akan tetapi dapat dibuat dengan outline putih atau outer glow putih. Dalam hal lambang OI diletakkan pada dasar warna bukan putih, maka lambang OI harus diberi dasar atau blok warna putih berbentuk bujur sangkar dan atau lingkaran dengan ukuran proporsional atau mengelilingi area lambang. Panji dan Pataka. Panji Pataka adalah tanda kebesaran dalam bentuk bendera. Panji Pataka adalah bendera pusaka, bendera lambang ormas, panji-panji. Pada setiap pelantikan pemimpin OI yang baru di setiap tingkatan agar mengucapkan sumpah atau ikrar OI sambil memegang ujung bendera Panji Pataka. Panji Pataka OI digunakan pada musyawarah nasional, rapat kerja nasional, HUT OI, dan acara penting lainnya yang bersifat nasional. Gambar dan ukuran Panji Pataka OI terdapat dalam lampiran peraturan organisasi ini. Bendera. Bendera OI digunakan pada musyawarah dan rapat kerja di semua tingkatan dan acara-acara yang dianggap penting lainnya. Bentuk bendera OI adalah 4 persegi panjang dengan ukuran skala perbandingan 2:3.
Warna dasar kain bendera adalah putih. Apabila bendera OI ditempatkan bersama-sama dengan bendera kebangsaan merah putih, maka posisi bendera OI berada di samping kiri bendera kebangsaan. Untuk membedakan bendera antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, dan Badan Pengurus Kota maupun pengurus kelompok, maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan nama kota dan atau nama kelompok OI. Seragam pengurus. Seragam pengurus berupa kemeja dan digunakan oleh seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan. Pakaian seragam pengurus digunakan dalam acara-acara resmi Ormas OI. Fungsi seragam memperkuat identitas, mencirikan jati diri Ormas OI sebagai motivasi menggapai visi misi, membangun jiwa keoian, mengandung daya tarik, memotivasi pengendalian disiplin, menjalin kebersamaan, mencerminkan kerapian. Seragam OI memiliki etika dan estetika, tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan, dapat dipakai pada kegiatan di lapangan maupun di ruangan. Tata cara penyelenggaraan rapat-rapat dan musyawarah. Pengertian rapat dan musyawarah. Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat, sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Rapat terdiri dari satu, rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Dua, rapat pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus organisasi. Tujuan musyawarah adalah satu, untuk mencapai mufakat atau saling setuju antara anggota musyawarah. Dua, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam mengatasi permasalahan dalam organisasi. Tiga, untuk mengatasi permasalahan yang muncul di tengah kelompok masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan rapat musyawarah nasional, wilayah, kota, kelompok. Yang pertama, membentuk badan pekerja. Meliputi mempersiapkan dan merumuskan seluruh materi persidangan dan menyerahkan hasilnya berupa draft rancangan keputusan dan rancangan ketetapan musyawarah. Dua, membentuk panitia pelaksana. Meliputi mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan musyawarah secara teknis, terencana dan bersinergi dengan badan bekerja. Tupoksi panitia pelaksana. Yang perlu dipersiapkan oleh panitia pelaksana rapat musyawarah yaitu satu, penentuan kepastian waktu pelaksanaan. Dua, biaya penyelenggaraan. Tiga, persiapan pelaksanaan, yaitu jadwal kerja panitia, administrasi umum, proposal, dan lain-lain. Empat, tempat penyelenggaraan, yaitu ruang sidang, penginapan, peserta, dan lain-lain. Lima, sarana prasarana pendukung, yaitu kesekretariatan, persidangan, konsumsi, logistik, dan lain-lain. 6. Administrasi kepesertaan, yaitu surat undangan, panduan peserta, ID card, dan lain-lain. Humas dan publikasi media. 7. Administrasi undangan khusus dan peninjau, surat undangan, ID card, dan lain-lain. 8.
Materi acara non-persidangan, yaitu protokoler upacara, pengisi acara hiburan, dan lain-lain. Dokumentasi acara, foto, video, recorder, dan lain-lain. Tupoksi badan pekerja yang perlu dipersiapkan oleh badan pekerja. Yang pertama, rancangan keputusan meliputi 1. Agenda dan jadwal persidangan. 2. Peraturan tata tertib. 3. Tentang pimpinan musyawarah. 4. Pembentukan komisi-komisi musyawarah. Rancangan ketetapan meliputi 1. Pertanggungjawaban ketua atau LPJ. 2. Rencana strategis atau Renstra OI. 3. Pengangkatan ketua. 4. Pengangkatan ketua Dewan Pertimbangan. 5. Rekomendasi musyawarah. Terima kasih. Demikian pemaparan materi Diklat tingkat 3 sudah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI.